Tahun Baru Cina alias Imlek selalu bikin banyak berkat buat pergerakan harga Bitcoin dan bikin Bitcoin naik. Kok bisa? Pokoknya cuan terus yuk. Oke, seperti biasa kita masuk ke analisa teknikal. Dan pada konteks ini saya tidak membahas berita, bukan berita tidak penting ya, karena saya mau ngajak teman-teman lihat historisnya seperti apa dari charts yang ada di Bitcoin, time frame daily, mengenai kok bisa ada pernyataan Imlek membawa berkat buat pergerakan harga Bitcoin dan terutama bikin Bitcoinnya naik. Kita baca data based on apa yang tergambar dalam chart. Sekali lagi, berita sangat penting, tapi pembahasan di sini kita murni hanya melihat gambar aja ya. Intinya seperti itu. Pergerakan tetap amat sangat dipengaruhi juga oleh berita yang mungkin akan muncul. Nah, secara singkat, garis biru-biru ini yang saya sudah gambar itu adalah waktu di mana Imlek berlangsung, tanggalnya ya. Biru-biru ini untuk menandai dan saya tandai dari tahun 2012 sampai dengan 2023 alias sekitaran 12 tahun. Nah, selama 12 tahun itu kebiasaan harga Bitcoin dari waktu Imlek sampai setelah Imlek itu seperti apa? Kita nanti bisa lihat bareng-bareng dan garis yang kuning-kuning ini garis support yang sudah lama saya buat, nanti juga akan ada gambarannya di konten sebelumnya ya mengenai garis-garis kuning ini, hanya support biasa. Bitcoin hiraukan aja, sementara kita fokus di garis biru ini. Kita cek, kita lihat satu-satu dari tahun 2012. Di sini saya mau ngajak teman-teman cek ini setelah Imlek itu pergerakan harga Bitcoin gimana sih? Nah, kita lihat dulu tahun 2012, mungkin ini kurang relevan ya karena lagi awal-awal pergerakan harganya juga ngaco banget, tapi secara singkat kalau teman-teman lihat di 2012 ini Bitcoinnya cenderung naik setelahnya ya. Secara singkat teman-teman bisa lihat di sini. Kita cek lagi di 2013 ini setelah Imlek jelas naik. Cek di 2014 ini berarti 2-0 skornya ya antara naik dan turun. Di 2014 kelihatan jelas setelah Imlek akhirnya Bitcoinnya anjlok. Skor sementara 2-1. Turun. Kita cek di 2015 secara singkat kelihatan ya ini sideways bentar dan akhirnya cenderung naik di 2015 ke 2016-nya 3-1. Di 2016 jelas naik 4-1. Kita cek lagi di 2017 jelas naik 5-1 untuk Bitcoin naik setelah Imlek. Di 2018 kelihatan di sini posisinya turun 5-2 skornya untuk kenaikan Bitcoin, masih 5 poin ya. Dan kita cek di 2019 tentu saja naik 6-2 sementara sudah sampai tahun 2019. Dan kita cek di 2020 di sini ini kita anggap seri ya karena ini posisinya di sini setelah naik sedikit terus akhirnya dibanting turun dan langsung naik lagi sebelum menyongsong naik. Atau mungkin teman-teman bisa anggap naik juga bisa karena setelahnya ini naik kenceng. Nah, ini monggo dikembalikan lagi teman-teman. Saya anggap yang 2020 bakbuk bahasa Jawanya ya, naik turun dan kemudian naik. Nggak usah dihitung. Oke, 2020. 2021 ini jelas naik turun terus akhirnya naik lagi di sini dan akhirnya turun di sini. Ini di tahun 2021 juga saya anggap hitungannya sekali lagi istilahnya bakbuk. Naik turun naik lagi. Ya udah nggak usah dihitung. Anggaplah sideways aja. Oke. Dan yang terakhir di 2022 posisinya turun, skor 5-3. Nah, 5-3 dan kita lihat di 2023 ini akan seperti apa posisinya. Dengan skor 5-3 dengan 2 abstain tadi ya, meskipun yang 2 abstain tadi kalau teman-teman cek di 2021 dan 2020 ujung-ujungnya juga naiknya lumayan kenceng, terutama di 2020 ya, naik ke atas dan ini turun naik. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita jabarkan secara singkat, lebih besar peluang setelah Imlek itu naik secara historis, gambar. Nah, tapi pembahasannya saya akan arahkan lagi ke arah sebelum teman-teman cek di konten yang ini,
nanti teman-teman perlu tahu, perlu cek 2 konten sebelumnya, nanti kita bahas ya. Nah, dari 2012 sampai 2023 ini saya mau ngambil 2 tahun, yaitu dimana di tahun 2015 dan di tahun 2019 yang pengen saya jadikan sampel. Kenapa? Karena di sini teman-teman lihat di sini posisinya di 2023 itu kalau dari titik tertingginya di kisaran, saya buletin ya, 70.000 dan sekarang di harga kisaran 23.000, maka itu harganya sekitaran 35% dari titik tertingginya. Dan kalau kita hitung dari titik terendahnya di kisaran 15.000 kemarin, di kisaran November Desember ya, itu bahkan dari titik tertingginya itu cuman di kisaran 20%-an aja. Harganya tinggal 20%, sekarang sudah naik jadi kisaran 35%. Kenapa kok saya bandingin di 2 tahun sebelumnya, 2019 dan 2015? Karena di tahun 2019 itu kondisinya mirip, di Imlek waktu itu ya. Nih, di sini Bitcoin itu hanya seharga kisaran 3.400 dan di titik tertingginya itu di 20.000. Jadi ada penurunan yang sangat drastis dan harganya tinggal bersisa, kalau kita lihat bahkan tidak nyampe 35% ya, ini hanya kisaran 20, nggak nyampe 20% juga, 15-an persen sisanya, tinggal 15% dari titik tertingginya di tahun 2019. Patokannya yang mau saya bandingin karena ini sudah terjadi koreksi yang sangat dalam dan posisinya pada waktu Imlek saat itu. Kenapa kok akhirnya bisa naik kenceng ya, karena dia udah ada di bottom. Dan yang satu lagi di tahun 2015 di Imlek ini juga sama, dia posisinya berada di area titik terbawahnya kisaran 230-an. Itu dibanding titik tertingginya yang ada di sebelumnya, dia ada di 1000, saya buletin ya 1200 biar ngitungnya gampang, 1200-an dan ini 230-an, maka itu juga kira-kira tinggal bersisa 20%-an harganya dari puncaknya. Nah, itu mau saya samakan, kenapa kok saya patokin Imleknya saya ambil contoh dibandingin dengan 2 tahun ini, 2015 dan 2019, karena mirip-mirip, sudah terkoreksi dalam dan persentasenya juga mirip-mirip ya. Intinya seperti itu, dan yang terjadi di 2015 akhirnya naik kenceng, des. Di 2019 juga mirip-mirip ya, naik kenceng, des, meskipun akhirnya terbanting di sini. Nah, poin yang terbanting ini akan saya bahas untuk 2023. Andai misalnya ini ternyata posisinya benar-benar Imlek yang 2023 ini membawa berkat dan naik kencang, dan ada kemungkinan juga otomatis ya, kalau ambil contoh yang 2019 ini habis naik kencang akhirnya terbanting lagi dan kembali naik. Nah, teman-teman sebelum ini perlu cek di konten yang ini dulu ya, saya pernah bahas mengenai perhitungan kenapa kok Bitcoinnya di kisaran akhir tahun bulan November dan Desember 2022 itu akan menyentuh bottomnya, meskipun di konten tersebut saya bahasnya di kisaran levelnya kalau nggak salah ya 8.900 sampai dengan berapa belas ribu ya waktu itu kurang lebihnya, teman-teman bisa cek ya di konten yang itu. Ternyata di bulan November dan Desember posisinya Bitcoinnya nggak nyampe ke level itu. Cuman teman-teman juga perlu cek konten yang ini juga untuk memperlengkap. Karena apa? Di konten tersebut saya bahas mengenai ada kemungkinan Bitcoin sudah nyampe ke harga terendahnya dan sudah tidak akan mencapai level itu lagi. Based on analisa teknikal. Tidak ada hubungannya sama berita. Berita yang muncul akan sangat berpengaruh terhadap potensi analisa teknikal tersebut kacau. Intinya seperti itu. Cuman dari analisa teknikal tersebut berarti dari 2 penggabungan itu, kalau kita gabungin lagi ke yang ini, kasus yang Imlek, konten yang ini, maka akan match juga posisinya. Jadi kita cek bareng-bareng kalau ini titik terendahnya sudah terjadi di kisaran awal November ya. Dari 2 konten sebelumnya itu juga match kisaran kalau nggak salah November Desember atau Oktober November, intinya seperti itu. Bitcoin akan mencapai nilai dasarnya dengan pertimbangan yang ada di konten tersebut. Dan diklopkan dengan yang Imlek ini, maka ada kemungkinan dengan 3 konten ini, Bitcoin mungkin, karena kita nggak memperhitungkan berita di sini, sudah mencapai level dasarnya. Dan apakah ini akan naik terus? Nah,
Kalau yang hal ini saya bandingin dengan yang 2019, karena yang 2015 tadi langsung melejit naik. Di 2019 ini kita ambil sampelnya seperti ini. Kita ambil pakai Fibonacci di titik tertinggi sebelumnya, di kisaran mendekati 20.000 ya di sini, dan ditarik garis mendekati titik terendah pas di Imlek 2019 itu. Nah, ini ya, di kisaran ini. Maka untuk harga Bitcoin, nah ini sempat melaju kencang sampai dengan level ini ya, teman-teman bisa lihat. Itu ada di titik sekitaran ini, 0,618 dari Fibonacci. 20.000 turun sampai dengan 3.200, dan akhirnya setelah Imlek melaju kencang sampai dengan bulan Juni, berarti Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan setelah Imlek mencapai titik tertingginya. Dan setelah mencapai titik tertingginya, teman-teman bisa lihat. Ini di Juni, ini titik terendahnya di bulan Maret, kisaran Maret 2020, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 9 bulan kemudian dibanting lagi hampir mendekati titik terendah di kisaran Imlek 2019. Nah, dengan patokan ini kita ambil sampelnya, kita terapkan di tahun 2023. Sekali lagi teman-teman cek di 2 konten sebelumnya ya, juga harus dibaca. Teman-teman coba, bukan dibaca, sorry, ditonton. Intinya dasar pemikiran saya di situ. Disclaimer on. Nah, dengan basis 2019 kita cek seperti ini, pakai Fibonacci dan tarik garis seperti ini. Nah, di sini kalau kita ambil tolak ukur yang sama, ini patokannya ini, Fibonacci tadi ya di 2019, maka ada kemungkinan BTC nyampe ke harga ini, kisaran 48.600-an. Kalau pergerakannya sama, kalau beritanya nggak ada yang aneh-aneh, itu ambil sampelnya sama, karena ini disclaimer on ya. Ada kemungkinan naik sampai 48.000, dan ada kemungkinan juga dengan kasus yang 2019 setelah naik 48.000 mungkin akan terbanting lagi nyampe di bawah 20.000 lagi, atau bahkan mendekati level 15.000-nya kemarin titik terendahnya, 17.000, 16.000, atau mungkin 15.000. Dan patokannya seperti itu. Dan menurut saya pribadi sangat mungkin juga naik dan dibanting seperti itu karena berita ekonominya masih negatif. Meskipun sekarang terjadi sedikit perbaikan, tapi kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa, karena ini masih ngeri sih berita-beritanya yang ada. Dan dengan tolak ukur seperti ini, bukan nggak mungkin kalau Bitcoin yang sekarang di harga 23.000 mungkin akan rally. Rally itu bukan terus naik terus ya, pasti akan naik turun sedikit-dikit mencapai 48.000, dan bahkan nggak mungkin terbanting lagi di kisaran 17.000, 16.000, atau bukan mustahil juga seluruh analisa teknis saya salah, turun sesuai dengan konten yang sebelumnya yang saya bilang kisaran 8.900 sampai dengan belasan ribu, membentuk titik terendah terbaru. Sangat mungkin. Dan ini sekali lagi disclaimer on, resiko tanggung penumpang. Sekali lagi ini melengkapi 2 konten sebelumnya di kisaran bulan apa ya, Juni-Juli kayaknya ya. Terus disambung dengan akhir Desember kemarin yang saya bilang Bitcoin mungkin sudah mencapai level terendahnya di awal Desember, dan akhirnya sampai sejauh ini setidaknya tepat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan terus teman-teman cross check dulu berita yang mungkin selalu muncul terupdate. Akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi pergerakan market kripto. Salam cuanco.